Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hesti Antiniwati. Saya adalah anggota dari kelompok 6. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terdapat pada ruang kolaborasi topik 2, pendidikan sosial emosional. Permasalahan yang pertama yaitu apa saja tantangan guru untuk menjadi teladan dalam hal sosial emosional. Nah, menurut kelompok kami terdapat 3 tantangan, yaitu yang pertama, guru harus memahami karakteristik dan kebutuhan dari setiap peserta didik secara mendalam, baik dalam situasi pribadi maupun sosialnya. Maka dari itu, guru patut memastikan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya peserta didik dapat memiliki rasa kemandirian dalam belajar. Nah, yang kedua yaitu guru harus menjaga tingkah laku dan berlaku adil dalam menilai setiap peserta didik. Yang ketiga, guru harus dapat berperan sebagai orang tua peserta didik ketika di sekolah, sehingga nantinya peserta didik merasa aman, nyaman ketika berada di sekolah. Permasalahan yang kedua yaitu kasus yang ada kaitannya berdasarkan pengalaman yang pernah dialami saat proses belajar mengajar. Nah, menurut kelompok kami terdapat 3 kasus. Yang pertama yaitu di mana kondisi peserta didik yang sulit diatur dan kurang kondusif saat pembelajaran di dalam kelas, sehingga guru perlu kesabaran ekstra dalam mengkondisikan kelasnya. Yang kedua, yaitu ketika proses diskusi kelompok dilaksanakan, seringkali tidak mencapai tujuan dari kerjasama, namun menjadi tempat untuk yang paham dengan tugas menjadi semakin paham, dan bagi yang kurang memahami akan kurang dalam berkontribusi di dalam diskusinya. Yang ketiga, guru perlu memahami kondisi dari peserta didiknya agar dapat menyusun rencana dan teknis pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Lalu apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, cara sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional itu terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara misalkan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum sekolah dan mata pelajaran. Yang kedua yaitu mendesain kelas berliterasi di mana salah satunya terdapat zona emosi peserta didik. Yang ketiga yaitu seluruh warga di lingkungan sekolah harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga peserta didik mampu menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah ia dapatkan di lingkungan sekolah. Lalu, apa saja tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional? Nah, menurut kelompok kami juga terdapat 3 tantangan bagi sekolah. Yang pertama yaitu daya kreativitas guru yang perlu diperhatikan dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam mata pelajaran. Yang kedua yaitu perlunya memperhatikan daya kreativitas guru dalam mendesain konsep kelas berliterat. Nah, yang ketiga yaitu finansial dalam menunjang sarana dan prasarana. Permasalahan yang keempat yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan. Ya, karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Perbedaan karakteristik ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana penerapan pembelajaran sosial emosional yang cocok untuk peserta didik di dalam kelas. Sehingga proses pembelajaran sosial emosional akan berlangsung dengan baik apabila guru memahami karakteristik dari setiap peserta didik dengan baik. Lalu,
Bagaimana menghadapi kendala tersebut? Nah, yang pertama, membuat profiling peserta didik sehingga guru lebih mudah dalam memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, yaitu membangun kedekatan emosional dengan peserta didik untuk membantu peserta didik dalam mengelola emosi dan mengembangkannya ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, yaitu merancang strategi penerapan pembelajaran sosial emosional yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Laskar Pelangi. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan mendengar istilah Laskar Pelangi? Ya, Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang diangkat menjadi film yang menceritakan tentang daya juang manusia, dedikasi, komitmen, dan juga pengorbanan. Keberhasilan peserta didik dalam film ini bukan hanya buah hasil dari perjuangan peserta didik saja, melainkan adanya peran guru yang telah menularkan nilai-nilai kehidupan yang positif kepada peserta didik. Setelah menonton film Laskar Pelangi, terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari. Yang pertama, yaitu guru harus menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dengan terus membimbing peserta didik untuk mencapai potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dengan maksimal. Yang kedua, yaitu guru harus memiliki dedikasi yang tinggi untuk mampu membantu peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai kemampuannya, meskipun peserta didik menghadapi banyak tantangan berupa keterbatasan sumber daya belajar. Yang ketiga, yaitu guru patut memberikan motivasi, bimbingan, dan juga dukungan kepada peserta didik agar mereka semangat belajar hingga mampu memperoleh prestasi dan kesuksesan dengan segala keterbatasan yang dihadapi. Film yang kedua yaitu Dead Poets Society. Nah, film ini adalah film yang mengisahkan 7 peserta didik yang bersekolah di salah satu sekolah elit di Amerika. Sekolah ini merupakan sekolah yang terkenal dengan kedisiplinan yang tinggi dan menganut semboyan tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi. Setelah menonton film ini, hal yang dapat dipelajari yaitu yang pertama, sebagai seorang guru harus mampu mengaplikasikan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar dapat membangkitkan kreativitas dan minat peserta didik dalam belajar. Yang kedua, yaitu sebagai guru perlu membimbing peserta didik untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan emosi yang dibutuhkan dalam kehidupannya, agar peserta didik dapat menumbuhkan pemahaman terhadap keterampilan sosial emosional sehingga diharapkan dapat terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Film yang ketiga yaitu Sekolah Rimba. Film ini juga sudah tidak asing lagi untuk kita. Film ini mengisahkan seorang wanita yang bernama Butet. Ia rela meninggalkan karirnya yang tengah menanjak hanya untuk mengajar membaca dan menulis pada anak-anak di sebuah suku pedalaman. Setelah menonton film ini, hal yang dapat dipelajari yaitu sebagai seorang guru harus memiliki semangat yang tinggi untuk menyebarkan pendidikan kepada masyarakat yang tidak memperoleh perhatian pendidikan oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai seorang guru harus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pendidikan sangat diperlukan bagi kehidupan mereka agar nantinya mereka tidak diperlakukan secara tidak adil dan tidak pantas oleh pihak luar. Kesimpulan dari permasalahan dan juga film-film tadi yang sudah kita bahas yaitu seorang guru adalah agen perubahan yang sangat penting dalam menumbuhkan sumber daya manusia melalui pendidikan.
Selain bertugas mengajarkan materi akademik, seorang guru juga harus mampu membimbing peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Melalui pembelajaran sosial emosional dapat membantu peserta didik untuk mengelola keterampilan interpersonal dan emosional yang dimilikinya. Sebagai agen perubahan, guru harus memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, serta mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan latar belakang peserta didik. Itu tadi beberapa permasalahan yang sudah kita bahas bersama. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.